Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar? Kami harap Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik saja. Pagi ini renungan firman Tuhan berjudul Ketahanan Rohani. Saya bacakan untuk saudara Matius 11, 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, ketahanan dalam bahasa Inggrisnya endurance, ya itu adalah hal yang harus dimiliki oleh setiap orang. Khususnya di bidang olahraga secara jasmani, seorang atlet harus bisa menyelesaikan pertandingannya dengan mempertahankan ketahanan tubuhnya. Di dalam bidang rohani, seorang anak Tuhan harus berjuang mempertahankan imannya. Untuk apa saudara? Untuk kita bisa sampai kepada garis akhir, sampai Tuhan menjemput setiap kita, didapati iman percaya kita tetap kepada Tuhan Yesus. Karena tujuan Allah untuk kita, untuk manusia yang percaya kepadanya adalah mencapai garis akhir dengan baik, finishing well. Di dalam kehidupan manusia ada namanya VO2 max. P-nya itu volume, O2-nya oksigen maksimal untuk dia menyalurkan ke seluruh tubuh ketika kita beraktivitas secara intens. Dan tubuh kita harus memiliki supply yang baik dari oksigen itu. Nah, saudara, kalau di dalam maraton ada orang yang sampai kepada garis finish, ada yang cuma setengah, ada yang sama 75%, ada yang juga cuma 10%, saudara. Kenapa penyebabnya? Karena VO2 max-nya tidak menyalur, sehingga ketahanan tubuhnya orang itu tidak maksimal, sehingga dia keteter. Demikian juga iman pengharapan kita di dalam Tuhan. Kita tahu saudara, kita harus memiliki kekuatan VO2 max yang di dalam Tuhan. Apa itu? Roh Kudus, saudara. Roh Kudus yang disediakan bagi kita untuk kita bisa beraktivitas secara rohani, baik secara intensif maupun secara garis besar di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus di dalam Matius 11 tadi ditawarkan, siapa yang letih lesu, siapa yang berbeban berat, siapa yang memiliki masalah, dia harus belajar kepada Tuhan Yesus supaya dapat mencapai garis akhir. Datanglah kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus mengajak kita, katakan, mari. Ini ajakan juru selamat, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, untuk kita datang kepadanya. Belajar kepada Yesus dan pikul kuk. Kuk yang dalam Tuhan Yesus itu enak, lunak, sedap, firman Tuhan katakan. Dan Tuhan Yesus akan memberi kelegaan dan akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Penerapannya saudara di dalam kehidupan kita sehari-hari, biarkan Tuhan Yesus berkaya dalam hidup kita, supaya ketahanan rohani kita sampai kepada rencana Tuhan yang ajaib. Saudara, orang-orang yang belajar kepada Tuhan Yesus, siapa dia? Kita lihat Matius yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus ketika dia mau disalib. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, Tuhan tidak menghakimi dia diberi kekuatan sampai mencapai garis akhir yang luar biasa, dipakai Tuhan luar biasa. Paulus, siapa Paulus? Paulus adalah Saulus, penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, belajar kepada Tuhan, dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk memenangkan orang-orang di luar bangsa Israel. Oleh karena itu Tuhan, saudara, kita harus belajar kasih dan anugerah kepada Tuhan Yesus. Murid-murid adalah tipikal dari Tuhan Yesus sendiri. Karena di dalam Kisah Para Rasul 9, ketika murid-murid dianiaya oleh utusan Saulus, para ahli-ahli agama, saudara, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Ketika Saulus tanya, siapa engkau Tuhan? Tuhan jawab, aku yang engkau aniaya. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, hari-hari ini adalah tipikal dari Tuhan Yesus. Kita harus belajar kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Contohnya, sida-sida di Yerusalem, Kisah Rasul 11. Sida-sida di Yerusalem, dia baca Alkitab tentang Yeremia, nggak ngerti saudara.
Tapi Filipus yang adalah murid Tuhan, yang adalah tipikal Tuhan, dia belajar kepada Filipus dan diberi keterangan yang luar biasa, hikmat yang luar biasa. Dia dimenangkan, bahkan memberi diri dibaptis. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, situasi hari-hari ini sangat mencekam, sangat menakutkan, bahkan sudah banyak yang kolab, sudah banyak yang meninggalkan kasih Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupannya. Jangan sampai kita seperti itu. Kita tetap kuat di dalam Tuhan, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati kita. Ajakan Tuhan kepada kita, datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Dia akan memberi kelegaan dan sukacita, damai sejahtera, dan Tuhan senantiasa akan memberikan ketenangan bagi jiwa kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.